Selamat siang adik-adik, Bapak Ibu guru dan juga para dosen serta rekan-rekan saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Melia. Hari ini saya akan membawakan materi yang ketiga tentunya. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa menggunakan virtual background karena ada kesalahan. Langsung aja ya, saya share screen. Apakah bisa terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Kak. Sebelumnya, selamat siang untuk adik-adik, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, dan juga rekan-rekan saya. Siang ini saya akan membawakan materi dengan judul Key Activity, Key Resources, dan juga Key Partnership. Pembawa materi yaitu saya sendiri, Melia. Okay. Nah, untuk hari ini kita review dulu nih. Untuk adik-adik, sebelumnya kan kita udah melakukan dua pelatihan kewirausahaan. Yang pertama itu ada dari Kak Puji, dan yang kedua itu ada dari Kak Jennifer. Nah, di sini ada nggak yang masih ingat kira-kira materi apa aja dari bisnis model Canvas yang sudah saya perlihatkan ini, yang kemarin sudah kita bahas? Oh iya, jangan lupa ya untuk adik-adik, setiap jawaban yang adik-adik berikan, kalau itu benar, kami akan memberikan hadiah OVO seperti minggu-minggu sebelumnya. Jadi ini kesempatan untuk kalian menjawab pertanyaan dan juga mendapatkan hadiah. Ya, silakan. Ada yang mau jawab? Iya, ada yang mau jawab? Saya kasih clue deh untuk kalian yang mau jawab tapi bingung. Saya kasih clue. Yang sudah dibahas itu ada di segmentasi yang warnanya sama. Jadi nih udah dikasih clue nih. Ada yang mau jawab atau ada yang bisa jawab? Kita review nih. Oh ya, saya juga mengingatkan untuk adik-adik, di setiap minggunya itu tugas-tugas harus dikumpulkan, baik itu di grup yang kecil atau itu di aplikasi kita. Nah, jadi itu nanti bahan ajar yang kami berikan, kemudian itu feedbacknya itu jawaban dari tugas-tugas kalian yang akan kita periksa minggu selanjutnya. Nah, ayo dong, kemarin kan banyak nih yang ngumpul tugas di pertemuan pertama. Yang pertemuan kedua kemarin masih ada beberapa yang belum mengumpulkan tugas. Kita review dulu nih, kita harus review dulu sebelum kita masuk ke materi ketiga. Ayo, ada yang mau bantu jawab? Nggak apa-apa, nanti kalau misalkan jawabannya salah atau kurang tepat, nanti yang paling tepat yang akan kita kasih hadiah, nanti kita bantu juga. Ayo, ada yang mau bantu jawab?
Ada Irfan Syah tuh, dia jago tuh. Kemarin minggu lalu kan sudah dapat OVO, dapat lagi nih minggu ini kalau bisa jawab. Lagi nggak apa-apa, Van. Iya, nggak apa-apa Bu. Siapapun yang jawab dapat. Tuh. Ada Nurudin tuh, dia wirausaha tuh. Biasanya Najla atau Naila ya biasanya juga jawab nih. Jadi adik-adik sekalian yang ada di layar ini adalah 9 segmentasi dari bisnis model Canvas, yaitu materi yang sebelumnya sudah disampaikan dan nantinya juga akan disampaikan selanjutnya. Nah, jadi dari yang sudah kita pelajari 2 minggu terbelakang, yang sudah kita pelajari itu yang pertama adalah value proposition. Nah, apa sih value proposition ini? Jadi itu kita sudah mempelajari di pertemuan pertama. Apaan Bu? Udah pernah lu Bu? Jennifer, tolong di mute ya. Di unmute lagi. Muhammad Arya mungkin bisa di mute. Ya, saya lanjutkan. Minggu pertama kita sudah mempelajari tentang value proposition. Apa sih itu value proposition? Jadi itu bahasa sederhananya adalah suatu nilai atau produk yang kita hasilkan itu mengandung nilai apa sih? Apa sih pembedanya antara produk kita dan produk yang lain? Kenapa sih pelanggan atau customer harus membeli produk kita atau harus memilih produk kita dibanding produk yang lain? Nah, itu tadi sudah dibahas di pertemuan pertama yang disampaikan oleh Kak Puji. Di situ ada ide bisnis, bagaimana kita mau membuat bisnis kita, merancang bisnis kita. Jadi semuanya itu harus bermula pada value proposition. Kenapa di sini value proposition ada di tengah? Karena memang yang paling utama dan terpenting adalah value proposition. Nah, setelah itu di pertemuan kedua yang disampaikan oleh Kak Jennifer, kita sudah mempelajari tentang customer relationship. Customer relationship apa sih, Kak? Jadi sederhananya adalah customer relationship ini bagaimana sih hubungan kita sebagai penjual atau perusahaan yang memproduksi atau apapun itu terhadap customer kita atau pelanggan kita, bagaimana caranya kita menjaga relasi tersebut sehingga nih jadinya yang tadinya ada customer nggak pernah beli sama kita, jadinya tiba-tiba dia bisa beli barang kita. Customer yang sudah biasa beli barang sama kita menjadi customer loyal atau pelanggan setia. Nah, selanjutnya yang ketiga, pelanggan yang sudah menjadi pelanggan setia kita ini bagaimana caranya terus menunggu atau mengupgrade produk-produk yang kita jual. Jadi misalkan kalian semua tahu dong Kak Arif Muhammad. Nah, Kak Arif Muhammad itu kebetulan adalah salah satu dari alumni kami juga. Sebelumnya saya bertemu Kak Arif Muhammad, saya tanya, bagaimana sih trik marketing yang dia jalankan? Oh, jadi itu kalian tahu kan kalau kalian itu mengikuti sosmed-sosmednya Kak Arif. Jadi setiap kali Kak Arif Muhammad ini tuh mau menjual barang atau dia mau menjadi influencer suatu produk, sebelum produk yang dia pasarkan tersebut ada atau produknya ini tuh tahu bentuknya apa, followers dia sudah terlebih dahulu excited. Nah, yang seperti ini tuh jarang banget dimiliki oleh para pebisnis dan juga influencer. Bagaimana daya tarik customer kita bahkan sebelum barang itu sampai atau sebelum diketahui barang itu seperti apa bentuknya. Nah, jadi itu ada di customer relationship. Kemudian di materi Kak Jennifer juga sudah mempelajari ya kan? Jangan semuanya langsung. Nah, sudah mempelajari tentang channel. Channel itu bagaimana, jaringan yang kita bentuk, apa aja sih jaringan yang kita butuhkan, bisa jadi supplier, atau pokoknya bagaimana hubungan kita memasarkan barang-barang kita ini, bisa lewat sosmed, bisa lewat e-commerce, mungkin kalian suka belanja di Shopee atau di Tokopedia. Nah, semuanya itu ada di bagian channel. Kemudian ada customer segment, itu juga dipelajari
materi di minggu lalu di materinya Kak Jennifer, customer segment ini bagaimana kita mengelompokkan customer kita atau pelanggan kita sesuai dengan klasifikasinya. Sudah dibahas minggu lalu, ada Indomie, ada apalagi mie yang kisarannya agak mahal seperti Lemonilo dan lain sebagainya. Itu tadi kita telah mereview bahan ajar di 2 minggu yang lalu. Nah, untuk minggu ini kita akan masuk ke key partnership, key activities, dan juga key resources. Saya akan mulai memaparkan materi yang akan saya bawakan. Nah, kalau misalkan saya tanya nih, apa sih key partnership, apa sih key activities, kalian mungkin agak sedikit bingung. Jadi saya Indonesiakan terlebih dahulu ya. Key partnership itu yang seperti tadi sudah saya jelaskan, bagaimana kita berpartner atau menyusun suatu bisnis, menggabungkan satu orang dengan satu orang, satu kelompok dengan satu kelompok, atau satu lembaga dengan satu lembaga. Nah, itu tadi pengertian dari key partnership. Kemudian key activities. Key activities ini kunci. Semuanya ini ketiga-tiganya itu kunci. Kunci partnership, kunci aktivitas. Kunci aktivitas ini itu adalah apa sih aktivitas yang akan kita lakukan untuk usaha kita? Bagaimana sih produk yang kita hasilkan ini agar menjadi produk unggulan itu kunci kegiatannya apa? Nah, terus itu ada key resources. Nah, resources ini adalah sumber daya. Sumber daya itu bisa macam-macam. Nah, setelah ketiga ini saya paparkan, coba nih, ada nggak yang mau memberitahu, terutama yang udah punya usaha dan bisnis, apa sih key partnership kalian, apa sih key activities kalian, dan apa sih key resources kalian? Ada yang mau berbagi atau sharing? Terutama yang udah punya bisnis nih, ayo dong. Biar nantinya sama-sama kita bisa membantu juga, oh berarti harusnya seperti ini, atau kita bisa kasih saran, atau kalian ingin bertanya nih sebelumnya, boleh deh. Kalau gurunya boleh nggak sih Kak? Boleh Bu, boleh, silakan Ibu. Anaknya. Tapi diledekin nih katanya gurunya ikut-ikutan aja gitu. Iya Bu, nggak apa-apa Bu, silakan Bu. Jadi waktu pertama kita mau PKL tentang perusahaan ini Pak. Jadi kan saya pernah tanya tuh kakak-kakaknya punya usaha apa gitu kan. Iya. Kebetulan saya nih online shop nih Kak Meli ceritanya. Iya. Ada cerita sih sama anak-anak sih tentang online shop saya. Kalau boleh tahu produk apa itu Bu? Produknya kalau sekarang saya lagi jalanin produk tas lokal. Kalau Kak Meli tahu produk hoodie? Tahu. Nah, itu saya salah satu agennya. Jadi hoodie itu adalah salah satu produk yang dia tercipta di masa COVID tahun lalu. Jadi hoodie itu adik dari produk Zola Leader. Zola itu kan kulit asli. Ownernya ini dia berpikir kalau misalnya Zola asli itu kan kulit asli, pasti kan pangsa pasarnya itu menengah ke atas. Iya Bu, benar. Nah, kalau sedangkan COVID nggak bisa, dia harus stay di middle up gitu. Dia harus menurunkan gayanya dia gitu kan. Nah, makanya dia berpikir bikin tas yang sama tapi bahannya bisa di bawah tas kulit asli dan tidak mengurangi kualitas. Makanya hadirlah hoodie untuk pangsa pasarnya itu middle low gitu. Nah, saya salah satu agennya. Jadi di hoodie itu sistemnya itu ini Kak, kalau partnershipnya dia itu membuka, jadi waktu hoodie hadir itu dia membuka pabrik-pabrik di Bogor yang sudah tutup. Nah, dengan tembus waktu itu model value ya, tembus 10.000 piece itu dia, makanya pabrik lumayan ya Bu ya? Iya, lumayan, pabrik di Bogor yang tadinya tutup akhirnya buka lagi sama hoodie tuh, pabrik-pabrik tas yang biasa handle model-model tas mahal gitu ya. Nah itu terus dia sampai bisa memperkerjakan
sekarang tuh udah ribuan karyawan lagi gitu, kayak balik lagi seperti normal, sudah normal ya Bu ya. Tapi dengan merek hoodie, bukan merek yang tas kemarin gitu. Terus karena saya salah satu agennya, jadi di hoodie itu sistemnya ada distributor, kemudian ada agen, ada reseller, ada marketer gitu kan. Gitu. Jadi sistemnya di situ tuh bagi keuntungan gitu. Jadi kalau di distributor 40%, nanti turun ke agen 30%, 20%, terus kalau marketer itu 10% gitu. Wah, keren Bu. Gitu sih. Nah, itu sih yang udah berjalan sih. Nah, kebetulan sudah punya 42 reseller. Jadi ya udah lumayan sih, udah sampai dari Covid ini sampai sekarang. Ya alhamdulillah gitu sih, Kak. Oke. Itu aja sih yang mau di-sharing. Nah, setelah kita dengar tadi pengalaman atau dari Bu Neneng nih tadi itu, dia jual barang di era yang biasanya dijual di era non-COVID. Begitu COVID jadi penurun profitnya. Nah, gimana sih caranya kita harus putar otak? Nah, semua yang dibicarakan sama Bu Neneng tadi itu ada di key activities. Key activities ini tuh tergantung bagaimana kita bisa mengolah, bisa pokoknya bisa putar balik, bagaimanapun caranya kita harus bisa memutarbalikan keadaan. Nah, jadi itu tadi kan kita udah dengar juga nih dari Bu Neneng, ada istilahnya pembagian hasil 60, 30, 20. Nah, nanti itu juga akan kita bahas di materi tersebut. Ya, selanjutnya nih. Pintu kesuksesan harus dibuka menggunakan kunci. Nah, jadi adik-adik dan teman-teman serta ibu bapak sekalian, semuanya mengenai tentang kesuksesan. Saya aja. Jen? Ini yang ngomong siapa ya? Udah di-mute semua sih kami. Oh ya. Ya, silakan. Tentang pintu kesuksesan harus dibuka menggunakan kunci. Nah, jadi itu mungkin banyak ya, nggak cuma saya mungkin atau orang lain atau mungkin kalian yang merasakan sendiri. Misalkan, kenapa sih saya udah punya usaha tapi usaha saya tuh gini-gini aja, kenapa sih saya udah punya usaha terus saya sepi dan lain sebagainya. Karena kalian itu belum menggunakan kunci untuk meraih kesuksesan tersebut, atau kalian sudah mempunyai kunci tapi kuncinya ini tuh nggak pas sama pintu yang akan kalian buka. Nah, jadi itu filosofinya seperti itu. Nah, untuk membuka pintu tersebut menggunakan kunci yang benar, nah itu kita lihat apa sih caranya. Nah, apa itu key activities? Sebelumnya saya akan mendefinisikan dulu. Key activities merupakan bagian dari model bisnis yang menyatakan kegiatan-kegiatan penting atau kunci dari kegiatan yang harus dilakukan perusahaan atau usaha agar bisnisnya berjalan. Key activities ini dapat berupa kegiatan untuk menciptakan dan menyampaikan value proposition atau suatu nilai dari produk yang dijual, dan juga untuk menjangkau pasar, serta mempertahankan customer relationship, serta kestabilan dari kualitas produk yang dihasilkan atau dijual. Nah, adik-adik sekalian, perlu digarisbawahi ya, di bagian key activities ini dapat berupa sampai ke bawah. Jadi itu gunanya key activities itu ya bermacam-macam, bisa untuk menaikkan nilai produk, bisa untuk menjangkau pasar. Gimana sih caranya kita menjangkau pasar? Saya jualan bakso aci, saya jualan seblak nih. Kemarin minggu lalu bilang ada yang jualan seblak. Dia jualan seblak, saya jualan seblak. Tapi ada juga seblaknya artis. Loh, seblaknya artis itu nggak seenak seblak saya. Kenapa dia yang laku? Terus juga punya dia lebih mahal. Nah, jadi mereka itu mempunyai tim marketing. Tim marketing tersebut yang menyusun bagaimana teknik-teknik pemasaran, bagaimana menjangkau produk itu bisa sampai ke customer, bagaimana customer itu menjadi customer loyal terhadap mereka. Nah, itu semua ada di key activities ini, tergantung dari usaha masing-masing. Jadi, ditentukan oleh siapa yang mempunyai usaha tersebut. Nah, selanjutnya
Pertanyaan yang perlu dijawab dalam menyusun key activities. Apa aja sih? Saya bingung nih Kak, saya tuh mau bikin key activities tapi saya bingung gimana ya awalnya. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan adalah satu, kegiatan-kegiatan apa saja sih yang diperlukan untuk menjaga value proposition atau nilai dari suatu produk kita. Nah, McDonald's, semua orang hampir 98% di muka bumi ini pasti pernah makan McDonald's dong. Adik-adik, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian juga pasti pernah makan McDonald's setidaknya 1 kali dalam seumur hidup. Nah, apa sih yang dilakukan McDonald's ini? Kegiatan apa sih yang bisa menjaga nilai dari produk yang dihasilkan oleh McDonald's tersebut? Nah, sekarang saya mau nanya nih sama adik-adik. Kalian kan pasti sering dong ke McDonald's, terutama yang bikin tugas, yang nongkrong di McDonald's. Apa sih yang kalian perhatiin dari pegawai-pegawai yang ada di sana? Ayo, coba ada yang bisa jawab nggak? Apa aja yang kalian lihat dari karyawan yang ada di McDonald's? Apa yang mereka lakukan? Masing-masing pegawainya? Atau kalian pernah drive-thru? Bagaimana caranya? Nah, ini ada nggak yang bisa jawab? Lebih dikenal dengan McD kali, bukan McDonald's. Iya. Mungkin bisa McD, bisa MCD, bisa McDonald's. Bisa semua, Pak. Mungkin kan mereka ini generasi ini ya, Pak. Z jadinya macam-macam. Ayo adik-adik. Saya nggak percaya sih kalau kalian nggak sering makan McDonald's atau si McD ini. Saya nggak percaya sih Pak kalau mereka ini nggak pernah nongkrong dia. Mereka terutama ngerjain tugas. Jujur aja saya pribadi dan teman-teman saya menyatakan bahwa McDonald's ini adalah salah satu tempat yang memang nyaman, aman, dan juga nggak akan diusir kalau bikin tugas selama apapun itu. Nah, selama kita ada di McDonald's tersebut tentunya kita ngeliat dong karyawannya ngapain aja sih, kita cara ordernya gimana sih. Nah, itu kalian gimana nih? Apa yang kalian perhatiin? Ayo, ada yang bisa jawab? Ditunjuk aja Jennifer, nggak apa-apa. Soalnya saya screen-nya, layarnya penuh. Oke, ini coba Alisa Indrawati ya? Alisa. Ada gak nih orangnya? Coba nih yang berdua nih, Audi Ardelia dan Namira Andina. Ayo Audi, jawab. Tuh on cam tuh Kak. Audi, Ya. yuk jawab yuk. Bisa jawab? Pertanyaannya tadi, apa sih yang kalian perhatiin saat kalian masuk ke dalam McDonald's? Karyawannya ngapain aja sih di dalam? Karyawannya nawarin produk, Terus? melayani pelanggan. Ya. Dari awal nih, coba dari awal. Dari kalian masuk pintu nih. Biasanya di pintu itu ada kan? Cek suhu, disambut selamat datang di McD. Ya. Terus? Terus disuruh kayak ada tampilan, disuruh pesan menu di kayak apa sih, bukan langsung di kasir tuh. Terus kita pilih di situ menunya. Habis itu pembayarannya mau non tunai apa pakai debit. Kalau non tunai langsung ke kasir. Kalau debit ada di situ. Terus setelah kalian duduk nih, kalian pesen kan, makan nih makanan kalian. Kalian lihat nggak sih mbaknya atau Mas McDonald ini ngapain aja sih? Pas kalian lagi makan, mereka kayaknya sibuk banget. Ya, melayani pelanggan yang lain. Ini yang jawab Audi atau Namira nih? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Dicatat ya Kak Jennifer. Oke, bagi dua aja ya, itu kan jawabnya tadi setengah-setengah tuh. Gimana? Ya nanti dikirim ke si Audi atau Audinya yang bagi dua atau gimana? Iya, oke. Oke. Audi ya. Selamat Audi. Oke. Nah, kita dengar tadi jawabannya Audi sama Namira itu hampir benar. Sebenarnya yang saya maksud
di depan tadi cek suhu, itu kan karena kita sedang ada di era pandemik. Nah, kalaupun kita nggak ada di era pandemik, tentunya kita setelah setelah sampai di pintu McDonald, itu saya nggak tahu ya semuanya atau hanya beberapa tempat yang biasanya kalau mas-masnya atau mbak-mbaknya nggak sibuk, kita langsung dibukain pintu, selamat datang di McDonald, silahkan pesan. Nah, itu tuh adalah salah satu kegiatan yang mungkin nggak orang perhatikan atau mungkin nggak dianggap penting, tapi itu adalah salah satu atau awal dari kegiatan yang dilakukan McDonald. Bagaimana kegiatan itu bisa membuat kita tuh mengingat gitu loh, di McDonald ini ada apa sih, oh berarti mbak-mbaknya bakalan nyambut, oh mbaknya bakalan nanya kita mau pesan apa. Nah, hal-hal seperti itu adalah salah satu key activities yang contoh kecilnya. Nah, setelah kita masuk, kita ditawarkan nih sama mbak-mbaknya, kita mau pesan untuk makan di sini atau dibawa pulang. Nah, pasti mbaknya juga sambil senyum dong, nggak mungkin mbaknya sambil mungkin kita nggak tahu ya keadaan hati dari pegawainya gimana, tapi bagaimanapun itu mereka selalu senyum, selalu ramah, selalu tanya apa yang kita mau pesan. Nah, setelah pesan tadi itu, kalau misalkan kita mau makan di situ, biasanya kalau pesanan yang kita mau makan itu belum jadi, kita disuruh tunggu, nanti dianterin. Nah, pengantarannya itu juga salah satu dari key activities. Mereka mengantarkan makanan atau minuman yang kita pesan sebelumnya, dan itu juga pastinya dengan ramah dan senyumannya mas-mas atau mbak-mbak McDonald. Setelah itu, makanan yang kita makan, ayam goreng, mungkin burger, atau mungkin banyak ya sekarang varian-variannya McDonald, dan juga minumannya kita bisa pilih Coca-Cola atau lemon tea. Nah, kenapa sih kalian yang makan McDonald di Bekasi, di Jakarta, di Tangerang, di Depok, itu semuanya sama? Ada yang tahu nggak kenapa nih sama? Saya seumur hidup belum pernah nih makan McDonald bumbunya beda. Misalkan yang saya makan di Jakarta Barat itu bawang putihnya terlalu nyengat, tapi yang saya makan di Jakarta Selatan cabenya terlalu pedes. Nah, itu saya belum pernah tuh menemukan McDonald. Mungkin ada perbedaannya di masing-masing cabang, tapi itu hanya mungkin kecil dan sangat minim ya. Mungkin hanya dari warna ayam yang biasanya coklat, tapi kok ini agak sedikit kuning. Nah, mungkin itu juga kesalahan kecil yang dilakukan oleh mas-mas atau mbak-mbaknya. Nah, itu adalah key activity semuanya. Mulai dari ayam yang kalian makan itu digoreng dengan suhu yang sudah ditentukan. Ayam kalian itu dada, misalkan Namira sama Audi pesannya dada nih dua-duanya. Nggak mungkin dong ayamnya Namira sama ayamnya si Audi ini beda ukuran. Atau, ya aku punyanya Namira potongnya kepotong setengah gitu, atau kepotong 3/4, nggak mungkin dong. Nah, semuanya itu sudah tertakar adik-adik, semuanya itu sudah sesuai dengan resepi yang ada di McDonald atau si McD ini. Dan itu juga berlaku untuk semua franchise, terutama franchise besar seperti juga KFC, AW, atau mungkin Burger King. Nah, itu adalah kunci dari kegiatan yang dilakukan mereka untuk menjaga kualitas barang-barang atau makanan yang mereka produksi. Nah, kita beralih ke selanjutnya ya. Selanjutnya, kedua, kegiatan apa saja yang diperlukan untuk mendistribusikan produk kita? Sini ada contohnya Alfamart. Nah, di sini ada contohnya Alfamart, Indomart, Alfamidi. Semua retail-retail tersebut itu sebagian besar hampir sama ya, tata cara perlakuannya sama seperti di McDonald tadi. Begitu masuk kita, selamat datang di Indomaret, silakan belanja, selamat datang di Alfamart, silakan belanja. Nah, itu juga salah satu dari SOP atau Standar Operational Procedure yang dilakukan oleh Alfamart. Nah, untuk mendistribusikan produk-produknya ini bagaimana sih? Jadi itu, produk yang dari Alfamart ini kan kita tahu sebagai retail ya, sebagai penjual, sebagai dia nggak memproduksi, tapi mungkin ada beberapa dari produk dia yang dia lisensi, jadi menjadi merek Alfamart, merek Indomart, dan biasanya itu lebih murah dibanding dengan merek-merek yang biasanya kita
gunakan. Mungkin kita mau beli gula, kita biasanya pakai merek yang Gulaku. Nah, ada juga gula merek Alfamart atau Indomart. Nah, biasanya itu pasti lebih murah dibandingkan semua brand yang dijual sama si Alfamart atau Indomart tersebut. Nah, cara mendistribusikannya gimana sih? Kita mulai dari tempat produksi barangnya tersebut. Nah, bisa aja seperti contohnya ya. Contohnya itu adalah produk yang paling banyak Unilever. Nah, sikat gigi kalian, pencuci tangan, sabun cuci tangan, sabun cuci baju, atau mungkin sampo kalian, atau mungkin odol, sikat gigi, semuanya itu. Nah, itu kan ada brandnya, ada perusahaannya yang menaunginya. Misalkan tadi Unilever. Gimana sih caranya Kak, Unilever ini tuh barang-barangnya dijualnya sama Alfamart. Nah, jadi Alfamart ini tuh sebelum mendistribusikan kepada si pelanggan atau si customer, tentunya dia lebih dulu didistribusikan oleh si induknya atau si suppliernya ini. Jadi dari Unilever itu pasti sudah di checking kontrol, barang apa saja yang rusak jangan dikirim, barang apa yang mengalami kecacatan jangan dikirim. Nah, barang-barang yang sudah disortir ini tentunya baru dikirim ke Alfamart. Nah, biasanya nih kalau kita ke Alfamart atau ke Indomaret, kita suka ngelihat mobil besar banget yang mobilnya box itu, kalau dia datang mbak-mbak Alfamart atau mas-mas Alfamart itu langsung keluar. Nah, itu adalah barang-barang yang dari distributor supplier. Nah, itu tuh yang didistributor oleh supplier masuk ke Alfamart, barang-barang tersebut. Nah, barang-barang tersebut itu tentunya sudah di checking kontrol ya tentunya. Sudah di checking kontrol ya tentunya oleh si pihak supplier. Namun untuk menjaga kualitas juga si Alfamart ini tuh melakukan checking kontrol. Apa aja sih Kak? Jadi itu begitu turun. Nah, namanya barang ya. Ketika ada di perjalanan, nggak mungkin dong semua jalan itu mulus. Ada juga jalan yang rusak, jalan berlubang. Misalkan es krim nih yang paling rentan. Kalian pernah nggak sih beli es krim yang, kok es krimnya penyok, kok es krimnya bentuknya udah nggak kayak gini. Nah, itu tuh adalah salah satu barang yang memang dia agak sedikit mengalami agak sedikit mengalami kecacatan pada saat pengantarannya di jalan itu. Nah, barang-barang seperti itu juga tentunya di checking kontrol. Tapi ada juga mungkin nih kesalahan dari pihak Alfamart-nya, mungkin kulkasnya mati atau ada pemadaman di seluruh Jakarta. Kita nggak bisa salahin Alfamart dong, karena mungkin juga genset mereka terbatas. Dan es krim itu bisa meleleh ketika kita beli. Bentuknya penyok Kak, bentuknya nggak simetris Kak. Yang tadinya bentuknya SpongeBob, kok sekarang jadi gepeng. Nah, barang-barang yang seperti itu sebenarnya sudah di checking kontrol oleh Alfamart atau Indomaret. Cuman mungkin ada kesalahan lain di luar daripada kemampuan mereka. Misalkan minggu lalu saya beli susu Ultramilk yang full cream, ternyata tutupnya itu rusak. Sebelum saya masukin kulkas, otomatis saya nggak bisa minum dalam jangka waktu lama dong, dan itu karena nggak bisa ditutup, takut tumpah. Nah, jadi si pihak Alfamart ini tuh memberikan keringanan terhadap kita customernya yang memang membeli di situ untuk menukarkan barangnya meskipun si struknya ini sudah tidak ada. Nah, caranya itu dia mendistribusikan kepada si customer juga. Sekarang kan kita tahu ya, udah nggak ada plastik, tapi menggunakan tote bag. Nah, ternyata juga Alfamart juga sebenarnya masih menggunakan plastik. Plastik bisa kita bayar dengan harga Rp200 per plastiknya. Nah, hal seperti itu dia mendistribusikannya dengan cara, karena pihak Alfamart ini pasti berpikir nggak semua orang ingat bawa tote bag, nggak semua orang mempunyai tote bag, dan terutama sih lupa itu. Nah, nggak mungkin dong kita yang sudah beli barang, apalagi barangnya banyak, kita nenteng-nenteng nih, aduh ya ampun jatuh di jalan, nggak mungkin dong. Nah, dengan mendistribusikan barang-barangnya tersebut, Alfamart juga pasti mendengarkan keluh kesah dari pelanggannya. Nah, jadi bagaimana sih caranya si produk ini, si es krim ini dari Walls
dari perusahaannya sana sampai nyampe ke rumah kita dan di kulkas kita itu seperti itu adik-adik. Dan juga mungkin kalian pernah dengar gitu ya, kayak ada orang yang menjelekkan Alfamart, begini. Kita tidak boleh menjelekkan langsung gitu, kita harus lihat dari kedua sisinya, kesalahan ada di mana, si pembeli atau si penjual. Nah, hal-hal seperti ini tuh biasanya sangat jarang atau minim terjadi karena cara mereka mendistribusikan produk mereka ini begitu banyak step-stepnya seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, itu tadi salah satu cara bagaimana sih si Alfamart ini tuh mendistribusikan produk-produknya sehingga sampai ke kita dan akhirnya kita konsumsi. Selanjutnya, nah, yang ketiga nih, ada kegiatan-kegiatan apa saja sih yang diperlukan dalam menjalin customer relationship? Nah ini Starbucks. Pastinya kalian juga, saya nggak percaya sih kalau kalian nggak pernah minum Starbucks. Mungkin ada yang belum nih. Nah, kalau yang belum, saya mau beliin Starbucks nih, tapi harus jawab pertanyaan dulu. Apa sih caranya customer relationship atau bagaimana sih si Starbucks ini menjalin hubungan baik dengan para customernya? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, nanti saya gojekin atau GoFoodin, atau GrabFoodin Starbucks buat kalian nih. Ada yang bisa jawab? Iya, kalian pasti tentunya, apalagi yang kayak anak Jakarta itu hype gitu kan, pastinya nongkrongnya di mana? Di Starbucks dong. Nongkrongnya di mana? Di Starbucks dong. Kalian pasti tentunya nggak selamanya keuangannya lancar dong, apalagi sekolah ya, anak sekolahan. Nah, itu gimana sih cara mengakalinya sampai kalian itu bisa beli Starbucks? Itu gimana? Ada tahu nggak nih, apa sih yang dikasih Starbucks ke customernya itu atau pelanggannya ini? Ada yang mau jawab nggak? Miss Riana udah siap nih guys. Ayo, siapa yang mau jawab nih? Nanti caramel atau frappuccino, Java chip frappuccino. Nih ada yang mau jawab nih Kak. Oh ya, siapa Jen? Yolanda nih Kak, Yolanda open mic. Ayo Yolanda, kalau jawabannya nanti di Starbucks. Ardi juga, Yolanda, Ardi. Yuk, coba yuk dijawab. Satu dulu yuk, yang paling Kopinya unik kak. Kopinya unik. Beda dari kopi yang lain kak. Nih, saya ulang ya pertanyaannya. Di sini menjalin customer relationship, gimana sih cara Starbucks ini menjalin hubungan sama kita ini yang beli? Nah, Saya kak. Saya kak. Satu orang aja nih, coba. Satu Siapa tadi yang cewek yang ngomong tuh, yang perempuan, Audi Ardelia ya? Audi lagi, Namira, coba Namira. Udah dapet OVO tadi, yang lain coba. Yang lain. Sebutin nama deh, yang mau jawab sebutin nama dulu. Kok hilang? Mana? Atau yang cowok tadi nggak apa-apa deh, siapa? Yuk yang mau jawab sebutin nama yuk. Yuk nih, Kak Jennifer udah nggak sabar nih, pengen juga jawab, tapi nggak bisa ya Kak Jen. Iya nggak bisa nih kami. Kak, saya mungkin karena kakak baristanya itu ramah-ramah dan asik-asik kepada pelanggan. Ada lagi nggak? Dan rasa kopinya itu karena rasa kopinya ya. Iya, coba. Mungkin Pas dan kak saya kak. Ayo, siapa nih? Saya kak. Mungkin tempatnya yang nyaman kak, yang membuat pelanggan semua nyaman buat ngobrol-ngobrol, ngebahas apa gitu kak. Untuk tempat, aduh kurang tepat karena kurang dia antara Starbucks ke kamu ini gimana sih? Kameli, coba aku bantu translate anak-anak ya. Ketika kamu ke Starbucks itu, apa yang kamu dapetin di sana? Dia memberikan apa? Kan kalau misalnya di Mac itu kayak selamat datang tadi gitu kan. Nah kalau di Starbucks tuh apa? Apakah dia ngasih giveaway, ngasih kayak voucher atau diskon atau apa supaya customernya itu bisa balik lagi, hubungannya tetap baik sama kita. Mungkin itu. Nah ini yang bisa jawab pasti yang pernah ke Starbucks. Miss Riana udah pengen banget ini nih. Paling
sebenarnya paling penting dan kalian pasti tahu, cuman kalian belum sebutin. Ayo, apa nih? Seka. Ayo jawab. Gak ada nih yang mau jawab nih. Cara Starbucks mendapatkan pelanggan yang mahal. Caranya Starbucks menjalin hubungan. Caranya Starbucks menjalin hubungan sama kita ini. Kamu sama pacar kamu nih, gimana sih hubungan kamu sama pacar kamu ini supaya tetap terjalin? Itu gimana sih gitu. Nah, kalian pasti ngerti ini kalau ini. Ibu, saya boleh nggak customer relationships ya? Yang saya rasakan sih, kalau menurut saya menjalin customer relationships di Starbucks itu dengan menuliskan pesan atau nama-nama di tumbler atau di cupnya. Itu menurut saya yang mengena sekali. Jadi kita merasa akrab, dekat, dan kayaknya mau balik lagi ke Starbucks. Jawabannya Bu Neneng ini sebenarnya mendekati, cuman ada satu Miss Diana yang jawab. Yang paling sebenarnya itu kunci dari hubungan Starbucks sama customer ini. Coba tadi Rizky Awaludin mau jawab ya? Anda belum beruntung, Anda. Yuk, ada yang bisa jawab atau enggak nih? Rizky Awaludin. Yuk, tadi waktu ibu gurunya ngomong dia mau jawab. komunikasi terus-menerus antar customer. Salah. Kalau di iklan itu udah dibahas di materi sebelumnya, di materinya Kak Jennifer. Betul, Kak. Kita fokus nih ke hubungan antara aku dan kamu, Starbucks sama saya gitu. Nah, gimana nih? Apa sih dari Starbucks ini, apa sih yang apa ya? Yang menyatakan kita ini ada hubungan gitu loh. Aduh, ini udah dikasih clue nih. Ayo, ada yang bisa jawab kah? Jen, masih kedengeran ya suara saya? Masih kami, gua nih kasih kesempatan lagi nih ke adik-adiknya mungkin. Iya. Udah pada mendekati tuh jawabannya tadi. Iya, ayo dong. Apa sih nih yang menandakan saya sama Starbucks itu tuh ada hubungan? Apa sih gitu? Saya Kak, gimmick ala Starbucks Kak. Apa itu? Gimmick. Lo bisa nama di dalam setiap kelas kopi. Gimana? Gimmick ala Starbucks. Maksudnya gimana tuh? Gimmick yang dibuatnya apa? Jadi nama kita itu ada Kak di dalam setiap gelas kopi Kak. Kalau Tadi kopi Bu yang Neneng udah kita jawab. pesan itu. Jawabannya kurang. Makasih. Ayo dong. Ayo. Ada yang pelanggan setianya nggak nih? Maksudnya kayak yang biasa beli atau selalu beli nih, pasti tahu banget jawabannya ini. Kita punya hubungan nih sama Starbucks. Kakak izin jawab deh, Kak. Ya, siapa? Hah? Coba. Punya kartu Starbucks. Ya, buku A turun buku A. Yang mana kalian? Satu. Punya kartu Starbucks, Kak. Yang sering dicari banyak orang. Gue satu-satu. Najla ya. Ayo Najla, apa Tadi nih? kayaknya udah ada jawaban yang bener deh. Ayo coba diulang jawabannya. Iya. Tadi saya agak sedikit dengar juga. Ya kan Oh, iya. kami ada yang hampir bener nih. Jadi member Starbucks. Itu siapa yang jawab? Alisa, Audi sama Namira. Oh, yaudah gini Kak Jennifer, coba nanti tadi kan yang jawab Audi tuh yang pertama. Ya betul Kak. Berarti ini yang dapat Starbucksnya Namira aja. Ini yang jawab siapa? Audi atau Namira? Berdua. Enggak bisa, yang ngomong kan satu tadi. Bagi dua lagi. Gimana nih? Harganya beda nih Kak Jennifer. Yang jawab member tadi Namira atau Audi? Iya nih. Yuk kalian yang bikin keputusannya yuk. Nih, kalau 5 detik nggak dijawab angus nih. Ayo 5 detik nih. 1 2 3. Ntar dulu. Siapa? Namira aja, Namira. Kajian dicatat Namira. Oke. Starbucks nanti.
sama kayak gue tadi pertama gitu mulu. Apa tuh? Ya Allah, sama gue gitu. Ya, saya lanjutin ya. Jadi itu jawabannya tadi yang seperti dikatakan oleh Namira, kartu member yang tadi saya sudah bilang. Untuk ya yang semuanya untuk di-mute. Nah, terima kasih. Sama kayak gue awalnya kayak gitu. Jen? Hah? Iya kami. Tolong ya. Sudah. Nah, saya lanjutkan. Tadi itu saya udah bilang kan, ada sesuatu yang menandakan bahwa saya itu punya hubungan sama Starbucks tanpa saya harus bilang ke orang. Nah, itu dengan cara orang melihat saya punya kartu member Starbucks. Dan ini tuh nggak berlaku hanya di Starbucks aja, di Chatime, mungkin di Excelso atau yang lain sebagainya, semuanya itu ada kartu member. Mau itu katalog pembelian baju, tas, mau itu harga mahal, harga murah, harga apapun itu bentuknya, semuanya yang sudah punya branding itu pasti punya kartu member atau card member. Nah, jadi kartu member ini tuh sebelum kalian dapat kartu member, sekarang kan biasanya udah nggak berupa kartu ya, tapi bisa langsung lewat aplikasi atau kalian nomor teleponnya tinggal disebutin aja. Nah, tapi di zaman saya SMA ke kuliah pas baru-baru dulu masih ada tuh yang namanya kartu. Saya nggak tahu ya sekarang itu masih ada atau enggak. Nah, jadi kartu ini itu sebelum kita dapat kartu ini, kita tentu ditanya dong namanya siapa, nomor teleponnya berapa, alamatnya di mana, terus dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut itu data-data yang kita berikan kepada Starbucks. Ini tuh yang membuat Starbucks itu menginput data-data kita. Jadi nanti ada di bagian selanjutnya saya nanti akan bahas tentang hak kekayaan atau tentang aset-aset. Nah, data-data kita tersebut itu tergolong ke dalam asetnya di Starbucks. Kenapa? Karena ketika ada perayaan hari besar, ketika ada hari-hari tertentu, perayaan tertentu seperti Lebaran, Natal, Imlek, dan lain sebagainya, pasti Starbucks selalu mengadakan buy one get one, buy two get three. Nah, yang seperti itu adalah bagaimana si Starbucks ini menjalin hubungan dengan customernya. Gimana sih customernya lagi nggak punya uang nih tanggal 27 akhir bulan tuh. Nah, gimana sih saya mau minum Starbucks? Oh, Starbucks itu mengadakan buy two get three. Jadi orang-orang yang mungkin di kantoran teman-temannya beli 2 orang, yang satunya dapat gratis nih. Nah, itu kan jadinya dia bisa minum Starbucks juga walaupun dia nggak menggunakan uang. Atau mungkin biasanya kalau saya nih zaman dulu masih sekolah, kalau ada buy one get one, buy two get three segala macam gitu-gitu, saya itu biasanya bagi rata sama teman-teman saya yang tadinya Starbucks itu biasanya start from 50.000 ya, untuk yang minuman-minuman yang enak-enaknya itu start from 50.000, jadinya kan nggak harus 50.000, bisa 25.000 jadinya, karena saya bagi 2 sama teman saya ini memanfaatkan buy one get one. Nah, itu tadi bagaimana sih caranya mereka itu gimana ya, itu tadi hubungan Starbucks sama pelanggan itu sangat dekat gitu, sangat bagaimana dia tuh merangkul customernya ini. Oh, kamu mau kopi tapi akhir bulan saya nggak bisa, oh kami hadirkan penawaran tersebut. Nah, hal-hal seperti ini itu yang ditawarkan oleh si Starbucks dan juga branding yang lainnya adalah menjaga hubungan antara customer dan juga si branding tersebut. Nah, itu tadi. Lamian nih, sering banget golden lamian. Saya tuh sampai dikirimin terus pembelian segini, mendapatkan segini, pembelian segini. Sama aja itu contohnya seperti Gojek dan GoFood. Seperti GoFood dan juga GrabFood. Itu tuh kalian kan zaman sekarang ini semenjak pandemi banyak banget tuh diskon-diskonnya. Nah, itu tuh salah satu caranya bagaimana sih Gojek dan juga Grab menjalin hubungan dengan customernya ini. Mereka tahu banyak orang yang WFH, mereka tahu juga banyak orang yang nggak keluar rumah, dan juga tentunya pasti makanan itu belinya juga pasti dari GrabFood atau si GrabFood atau si GoFood ini. Nah, tentunya mereka, oh iya pelanggan saya bisa nggak ya akhir bulan makan, saya kasih penawaran diskon 50%. Nah, yang seperti itu tergolong ke dalam customer relationship. Ya, kita lanjut ya. Selanjutnya, yang keempat, kegiatan-kegiatan apa saja sih yang diperlukan dalam mengelola customer segment? Nah, kalau di sini, kalau kemarin di Kak Jennifer kita bahas segmentasinya, sekarang di materi saya kita akan bahas bagaimana menjalin
bagaimana aktivitas yang kita lakukan terhadap customer segment. Nah, di sini ada mother care. Mungkin kalau adik-adik semua nggak semuanya tahu mother care ya, tapi mungkin bapak atau ibu guru, bapak ibu dosen, atau mungkin kakak-kakak sekalian yang suka beliin kado untuk ponakannya, tahu dong mother care itu apa. Nah, mother care ini adalah salah satu unit atau brand di mana kita bisa membeli keperluan-keperluan bayi dan ibunya tentunya. Nah, di sini kegiatan yang dilakukan untuk mengelola customer segment. Segmentasinya itu bisa diklasifikasikan. Misalkan kita ambil contoh kecilnya aja, nggak hanya mother care nih. Segmentasi pasar itu banyak. Misalkan nih, contoh sederhananya, bakso Aci Akang. Segmentasinya ada yang suka pedes, ada yang nggak terlalu suka pedes, ada yang suka banget pedes. Itu termasuk ke dalam segmentasi yang diklasifikasikan sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, tentunya banyak dong, nggak cuma itu aja contohnya. Misalkan Zara. Nah, kalau kalian ke mall, kita bisa melihat Zara itu penjualannya dipisah-pisah. Ada Zara Woman, ada Zara Men, ada Zara Kids. Nah, itu tuh dia segmentasinya sesuai dengan klasifikasinya, anak-anak, orang dewasa, laki-laki, orang dewasa, perempuan. Jadi kita tuh lebih optimal untuk berbelanja. Jadi kita nggak perlu masuk satu tempat yang besar, terus kita cari-cari baju mana nih yang bagian perempuan, mana nih yang bagian laki-laki. Karena ketika kita masuk ke dalam segmentasi seperti itu, kita sudah ditawarkan di depan mata bahwa semuanya bisa kita pilih dan kita kemungkinan bisa kita beli juga. Nah, hal-hal seperti itu, seperti di mother care nih. Untuk pembelian baju, pembelian celana, pembelian semuanya barang-barang bayi, nggak mungkin dong adik bayi yang baru lahir atau adik bayi yang baru umur 1 tahun yang akan membeli dan memilihnya. Nah, kalau misalkan adik-adiknya udah bisa jalan, kemungkinan dia bisa milih mau beli baju yang ini. Dia biasanya pegang-pegang mama mau beli baju yang ini. Tapi kalau untuk anak yang belum lahir atau yang baru lahir, pasti yang membelikan adalah orang tuanya, terutama adalah ibunya. Jadi ibunya ini yang paling tahu apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh dia dan juga anaknya. Nah, oleh sebab itu si mother care ini harus memutar otak. Bagaimana sih kegiatan apa sih yang membuat si ibu-ibu di luar sana itu mau belanja di mother care? Mungkin mother care ini salah satu tergolong yang high end ya. Nah, mungkin dengan harga dia yang high end ini tuh dia pasti kayak mikir gimana sih caranya orang yang semua kalangan itu bisa merasakan produk-produk mother care. Nah, biasanya ada nih pembelian baju. Biasanya dipajang, bisa dipajang, bisa aja atau di New Arrival gitu kan. Baju bayi dan ibu couple atau baju bayi dan ibu dan ayah couple. Nah, penawaran seperti ini tuh bisa membuat harga yang tadinya meningkat itu ke-cut atau kepotong. Misalkan baju satu bayi di mother care itu 500.000 misalkan. Dengan membeli baju seharga 750.000, ibu dan anaknya sudah mendapatkan baju yang sama, kembaran nih. Nah, baju ibu kan tentunya lebih mahal ya. Secara ukuran juga pasti ibu itu lebih banyak menggunakan kain atau bahannya. Udah Pak, nggak apa-apa. Masya Allah. Ya, saya lanjutkan. Nah, itu tadi. Pasti ibunya berpikir gini dong, oh iya, baju harga 500.000 untuk anak saya. Tapi kalau saya beli 750 atau menambah 250.000, saya sudah mendapatkan baju saya. Loh, harga baju saya hanya 250.000 dong. Nah, yang seperti ini tuh penawaran-penawaran seperti ini tuh dilakukan mother care untuk menarik minat ibu-ibu atau mungkin mama-mama yang muda yang tidak ngerti gitu kan belanja di mana lagi. Nah, jadi penawaran-penawaran ini yang tadinya nggak mau beli, jadi beli. Yang tadinya hanya beli satu, jadi beli banyak. Nah, customer segment seperti ini tuh harus diperhatikan juga dalam key activities. Jadi kita nggak hanya memikirkan satu aja gitu kan. Kita jual baju nih, baju bayi-bayi aja yang kita fokusin. Itu nggak bisa. Namanya membuat usaha, bagaimana caranya kita harus memutarbalikkan keadaan, bagaimana caranya kita harus memutar otak, bagaimana barang-barang kita ini bisa laku semua, bagaimana profit kita ini bisa meningkat. Nah, contoh kecilnya nih, seperti di Alfamart tadi, kalian mungkin ada yang pernah disuruh ibunya beli Pampers adiknya, atau beli susu gitu kan, susu kemasan untuk adiknya. Biasanya,
di kemasan-kemasan Pampers atau diapers atau di kemasan susu, ini tuh ada hadiah atau merchandise yang menempel. Bisa, dan itu biasanya berkaitan dengan orang tuanya atau ibu biasanya. Misalkan beli diapers, ternyata gratis Sunlight gitu kan. Biasanya di wrap jadi satu gitu, pakai solasi kan. Nah, itu tuh ibunya yang beli jadi mikir, atau adik atau kakaknya yang beli, "Mah, ini gimana nih, Mah? Beli diapers yang ini dapat Sunlight, tapi beli yang ini nggak dapat, tapi harganya beda tipis." Nah, hal-hal seperti itu tuh bisa menarik pelanggan gitu. Pasti ibunya 80% ibu di muka bumi ini biasanya lebih memilih yang mendapatkan hadiah karena keuntungannya 2 kali lipat. Nah, itu biasanya segmentasinya itu tidak hanya berfokus pada satu segmen saja, tetapi semuanya. Itu contohnya. Selanjutnya, contoh dari key activities. Nah, ini kita bisa lihat nih. Ada Mbak-mbak Alfamart. Contoh. Tadi kan sudah disebutkan di dalam key activities-nya kan. Bagaimana sih key activities yang ada di McDonald? Nah, kita sudah bahas yang tadi. Nah, ini untuk menjaga customer relationship tadi. Kita bisa lihat nih, gimana cara mbak-mbaknya. Yang pertama nih, gambar yang pertama, mbak-mbaknya melakukan checking barang atau pemberian barcode harga. Nah, ini tuh dilakukan biasanya setelah barang-barang dari supplier itu sampai terus disusun. Nah, biasanya hal yang pertama dilakukan adalah memberikan barcode harga dan juga menyusun sesuai tanggal. Karena apa? Dalam pencatatan akuntansi ya, saya singgung sedikit, itu pasti diharuskan barang-barang itu dikenal dengan FIFO, first in, first out. Yang mana itu yang pertama masuk dan juga itu juga yang pertama keluar. Jadi barang yang lama harus dimajuin ke depan supaya kalian nggak mendapatkan barang-barang yang kadaluarsa. Nah, biasanya nih kayak di Alfamart, saya nggak mau beli barang yang paling depan, saya maunya beli barang yang di belakang karena isinya pasti full. Sebenarnya itu jangan dilakukan adik-adik. Kalaupun kalian mau, itu bisa diambil ke yang nomor 2. Jadi nggak harus sampai ke belakang. Karena apa? Itu sudah disusun sesuai dengan sesuai dengan tanggal kadaluarsanya. Jadi itu akan menyulitkan pegawainya untuk menyusun kembali dan juga bisa membahayakan orang pembeli yang akan membeli selanjutnya kalau dia memang nggak tahu kalau itu sudah kadaluarsa. Nah, terus ada ini seperti tadi Mbak Alfamart. Selamat datang di Alfamart, selamat belanja. Standar operational prosedur seperti ini yang dijalankan di Alfamart. Terus ketika kita mau bayar, sebelum kita bayar pasti kita ditawarkan nih, ini ada penawaran khusus, atau ini, maaf ya sebelumnya di rumah saya hujan, mungkin kalau kurang terdengar atau berisik. Nah, saya lanjutkan. Ini tadi mbak-mbaknya pasti menawarkan mau isi pulsa nggak? Ini kita ada paket loh, kita ada bundle. Nah, hal-hal seperti ini juga ditawarkan agar produk mereka itu cepat laku dan juga cepat terjual. Nah, setelah itu kita pembayaran. Pembayarannya ini mau menggunakan apa? Menggunakan kartu kredit, menggunakan kartu debit, atau menggunakan cash. Nah, setelah itu kita ditawarkan lagi nih untuk baru-baru ini mau menggunakan tote bag sendiri atau mau menggunakan plastik. Nah, itu tadi. Ini adalah gambaran dari prosedur SOP, Standard Operational Procedure yang dijalankan di Alfamart. Ya, selanjutnya ya. Nah, yang terakhir nih, apa itu key resources? Nah, maksudnya yang terakhir materinya ya, bukan slide-nya. Nah, jadi key resources adalah sebuah kunci dari sumber daya bisnis yang dapat digambarkan sebagai aset terpenting yang diperlukan agar sebuah bisnis dapat berfungsi dan menghasilkan produk yang akan dijual. Nih, siapa yang pernah ke Cimory di Lembang? Ayo, siapa yang pernah? Ada nggak yang udah pernah atau ada yang belum pernah juga nih? Oke, kalau gitu
saya jelasin aja nih ya, saya kasih gambaran. Untuk yang belum pernah saya kasih gambaran, untuk yang sudah pernah kalian ingat-ingat apa sih yang kalian ngerti sana. Jadi di sini itu ada key resources of Cimory making the product. Kunci sumber daya dari Cimory dalam memproduksi produknya. Di sini kita bisa ngeliat nih, ada bangunan Cimory-nya, tentunya dengan lambang sapinya. Kemudian di sini ada sapinya lagi makan rumput nih, sapi yang mau diperah, sapi perah nih. Dan kemudian adalah produk-produk yang dihasilkan dari Cimory. Apa aja sih nih? Dan kalau kalian ke Cimory yang di sana ya, yang di tempatnya, itu kalian bisa dapat makanannya, bisa beli bolunya, dan lebih banyak lagi yang dijual ketimbang yang ada di Alfamart atau Indomaret. Yang pertama ini adalah bangunan. Bangunan ini tuh termasuk ke dalam sumber daya. Sumber dayanya kenapa, Kak? Loh, untuk membuka suatu bisnis atau suatu tempat penjualan, tentunya kita harus punya tempatnya dong. Bangunan lah misalnya, minimalnya bangunan. Bangunan ini tuh tergolong ke dalam sumber daya atau asetnya yang dimiliki oleh Cimory. Karena ini tuh salah satu ikon. Oh, ini bangunan Cimory, orang-orang tahu nih kalau ngeliat bangunan ini bangunannya Cimory. Ini tuh tempat di mana Cimory memamerkan semua produk yang dia hasilkan dan bisa dibeli di dalam bangunan ini. Selanjutnya, ada sapi-sapi yang lagi makan rumput nih. Kenapa, Kak, sapinya? Nah, kalau di akuntansi kita yang mengenal yang namanya aset biologis. Nah, aset biologis itu adalah aset yang hidup. Bisa itu berupa hewani, bisa berupa flora, atau bisa berupa fauna. Nah, ini tuh tergolong yang fauna ya. Jadi si sapi ini tuh adalah aset atau sumber daya dari Cimory. Karena si sapi-sapi ini nih yang akan menghasilkan susu, dan juga susu itu nanti akan diolah menjadi produk-produknya Cimory. Nah, kalian lihat nggak sih di sini ada rumput? Rumput ini nggak cuma makanannya dia, tapi Cimory itu juga punya ladang rumput atau pekarangan yang dipenuhi rumput. Rumput-rumput ini juga termasuk ke dalam sumber daya yang dimiliki oleh Cimory. Kenapa? Karena rumput-rumput inilah yang akan dimakan oleh si sapi-sapi ini. Nah, nanti itu mereka makan dari sini. Mungkin ada beberapa yang dibeli, tapi kalau misalkan itu dia ada lahan atau ada lahan rerumputannya yang ditanami rumput, biasanya ini tergolong ke dalam aset mereka. Karena ini lahan tempat si sapi-sapinya makan. Dan kemudian ini produk yang dihasilkan nih. Ini sebagian besar produk yang dihasilkan dari si Cimory ini. Nah, selanjutnya kategori key resources. Nah, resources fisik. Terdapat 2 jenis resources fisik, yaitu fasilitas dan juga produk atau layanan. Di sini itu fasilitas, yaitu bisa berupa yang tadi saya sebutkan, bangunan, kantor, ruangan, kendaraan yang digunakan, apapun itu yang berbentuk dan nyata bisa dilihat. Kalau di akuntansi itu namanya aset berwujud atau tangible asset. Nah, ini tuh tergolong ke dalam resources fisik, yaitu di bagian fasilitas. Nah, fasilitas-fasilitas ini adalah yang akan menunjang kegiatan operasional kita. Kemudian selanjutnya ada produk atau layanan. Itu bisa bahan baku atau jasa angkut. Di sini kita bisa melihat ada kapas. Apa sih yang bisa dilihat dari kapas ini? Kalau kita melihat kapas ini secara kasat mata, mungkin cuma hamparan kapas gitu ya, hamparan pohon-pohon kapas. Tapi kalau kita lebih telaah lagi, kapas ini tuh panjang banget alurnya. Jadi tuh kapas ini tuh adalah bahan baku utama dari baju, celana, topi yang kalian gunakan saat ini. Baju-baju yang kalian gunakan saat ini itu berasalnya dari ini nih. Berasal dari kapas. Kok bisa, Kak, berasal dari kapas? Jadi ini berasal dari kapas. Dari kapas itu dipintal menjadi benang. Kemudian benang-benang tersebut itu dipintal lagi. Kemudian benang-benang tersebut dibentuk. Itu kalau boleh tahu kapas kayak dipintal, kemudian menjadi kain. Nah, kain-kain ini kan diolah oleh konveksi. Mau tanya dong, Kak. Itu kalau boleh tahu kapas kayak gitu ada di mana ya, Kak? Kapas kayak gini tentunya ada di perkebunan kapasnya. Saya nggak tahu nih, Pak Eri, kapas itu harus ditumbuhin di tempat dingin atau bisa di cuaca yang biasa aja? Kalau kalian mau lebih tahu kebun-kebun kapas itu ada di mana, kalian bisa searching. Mungkin
setahu saya ada beberapa yang menjadi kayak ikon pariwisata gitu. Kalian bisa jalan-jalan, mungkin di situ nggak hanya ada kapas, tapi ada banyak bunga dan yang lainnya. Nah, itu tadi nih, bagaimana sih bahan baku tersebut bisa menjadi produk utama yang menjadi resources fisik atau sumber daya fisik yang bisa dilihat. Jasa angkut itu juga tadi seperti Alfamart, dia punya jasa angkut dari suppliernya menuju ke si Alfamart-nya. Atau mungkin kalau kalian punya usaha kalian itu menggunakan mobil sendiri, menggunakan mungkin supirnya kalian sendiri gitu kan, biar hemat, cost-nya biar kecil. Nah, itu juga tergolong ke dalam resource atau sumber daya yang kalian miliki berbentuk fisik. Selanjutnya ada hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual memberi kita hak untuk menghentikan orang lain menggunakan kreativitas kita atau meng-copy-paste. Aset yang dapat kita lindungi dalam mencakup core teknologi atau sederhananya sistem yang kita buat dalam menjalankan operasional, seperti proses teknik pembuatan, informasi customer, nah yang tadi saya bilang nih, terus desain produk dan kemasan, resep atau takaran, serta bisa juga merek dagang atau logo yang mengandung filosofi dari usaha tersebut. Terus, beberapa dari aset ini dilindungi secara otomatis. Untuk beberapa aset, terkadang wajib melalui proses pendaftaran, aplikasi atau ujian untuk mendapatkan perlindungan penuh. Nah, itu biasanya ada di Kementerian saya lupa di Kementerian Perindustrian. Kementerian Hukum dan Perindustrian ya Pak ya? Enggak, Kemenkumham. Oh, Kemenkumham. Hukum dan Hak Asasi. Oh iya, saya lupa di Kemenkumham. Nah, kalian bisa mempatenkan produk atau logo kalian atau perusahaan kalian di situ. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya lagi akan dibahas di materi terakhir atau yang akan disampaikan oleh Kak Bukhori. Selanjutnya, nah, nih manusia. Resources berupa manusia dengan keahlian tertentu menjadi aset penting, terutama pada industri kreatif dan padat pengetahuan. Perusahaan farmasi misalnya sangat bergantung pada ilmuwan berpengalaman dan jumlah tenaga penjualan yang besar dan terlatih. Rumah sakit yang sangat bergantung kepada dokter. Contoh lainnya nih, personal advice, bisa mentor, guru, pelatih. Dan juga penasehat bisnis, bisa konsulen, dan lain sebagainya. Konsultan maksudnya. Atau karyawan berkualitas. Karyawan berkualitas ini adalah karyawan yang biasanya dia itu lebih bisa diandalkan dibanding karyawan pada umumnya. Dan itu artinya dia bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Di sini ada lambang Spotify dan juga Joox. Dan juga ada Adele. Apa sih hubungannya antara Joox, antara Spotify dan juga Adele? Adele ini tuh kan penyanyi ya, apalagi dia udah dalam taraf internasional. Nah, ada 2 aplikasi yang bisa kita gunakan, baik itu di Apple ataupun di Android, yaitu si Spotify dan juga si Joox ini. Nah, kalian juga tentunya pasti punya dong salah satu dari keduanya ini. Kenapa sih si Adele ini hubungannya apa Kak sama si Spotify dan juga Joox? Membicarakan tentang sumber daya manusia. Adele ini penyanyi, sementara Spotify dan juga Joox adalah suatu aplikasi yang dibuat di mana kita bisa mendengarkan hampir lebih dari 80% lagu yang ada di dunia ini. Jadi, si Adele ini adalah sumber daya manusia dari si Joox dan juga Spotify. Karena Adele ini mempunyai lagu, memiliki album. Nah, dari situ Adele ini mendapat royalti dari Spotify dan juga Joox. Jadi keterkaitannya sangat kuat tentunya. Dan juga penyanyi-penyanyi yang ada di dalam kedua aplikasi ini merupakan sumber daya utama dari si Joox dan juga si Spotify karena mereka memperjualbelikan sebuah lagu. Nah, kemudian ada rumah sakit dan juga dokter seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Dokter dan rumah sakit ini sangat-sangat berterkaitan. Kenapa sih? Kalian tentunya kalau mau ke rumah sakit ketemunya sama dokter kan? Gak mungkin dong kalian ke rumah sakit mau ketemunya sama tukang bubur. Bubur di rumah sakit RSPP enak Kak soalnya. Iya, saya juga tahu. Cuman kan kalian gak mungkin dong mau masuk ke dalam rumah sakit pusat Pertamina cuma beli bubur. Atau tujuan utama kalian ke situ cuma mau beli bubur. Kalaupun beli gak mungkin dong kalian masuk ke dalam rumah sakitnya. Paling cuma di luarnya kan. Nah, jadi itu si dokter ini adalah sumber daya utama yang dimiliki oleh si rumah sakit. Sumber daya manusia utama yang dimiliki oleh rumah sakit. Karena si dokter ini tuh
berperan penuh terhadap orang-orang yang ingin sembuh yang datang ke rumah sakit. Jadi nggak ada rumah sakit yang tidak ada dokternya. Sama halnya juga seperti Joox dan Spotify. Tidak ada Joox dan Spotify yang tidak ada penyanyinya. Nah, jadi sampai sini kalian pasti mengerti dong apa sih sumber daya manusia itu, kaitannya apa sama bisnis yang dilakukan dan juga jasa apa yang ditawarkan. Nah, jadi itu sumber daya manusia, contohnya itu bisa dari dua ini, bisa dari si dokter dan juga si Adele. Selanjutnya, apa itu partnership? Partnership adalah perjanjian formal antara dua pihak atau lebih untuk mengurus sebuah bisnis dan membagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Berbeda dengan joint venture yang dijalankan antara dua perusahaan atau lebih. Partnership berlaku untuk gabungan perorangan saja, membangun bersama, menjalankan tugas sehari-hari, serta merata, dan mendapatkan keuntungan yang setara adalah hal yang dijalankan dalam kemitraan tersebut. Meskipun begitu, ada juga tipe partnership yang menjadikan satu pihak sebagai silent partner atau partner tidak terlihat, sehingga dia tidak perlu ikut serta dalam operasional sehari-hari. Nah, ini tuh biasanya kayak istilah bahasa pasarannya itu nanam modal. Nah, nanam modal ini tuh tergolong ke dalam silent partner karena kita nggak perlu, karena si penanam modal ini nggak perlu dipublish, nggak perlu dikasih tahu dan nggak perlu diikut sertakan. Kayak misalkan contoh kecilnya aja, kalian punya mama, kalian mau bikin usaha frozen food, kalian nggak punya uang nih, mama kalian itu bisa menjadi partnership kalian karena yang punya uang adalah dia. Nah, mama kalian ini juga biasanya tergolong ke dalam silent partner, di mana usaha ini kalian yang menjalankan, kalian yang branding, dia cuma taunya, udah, saya udah kasih dana. Nah, seperti itulah silent partner. Tentunya kalau itu kan hubungan antara anak dan ibu ya. Kalau misalkan hubungan antara formal atau hubungan antara lembaga atau antara perseorangan, tentunya pasti ada yang namanya bagi hasil. Nah, bagi hasil ini nanti akan dinikmati oleh si silent partner juga. Nah, di sini ada gelambang Blueberry House. Nah, untuk kalian nih yang suka baju-baju Korea, saya dan teman saya juga mempunyai partnership nih dalam clothing bisa baju, isinya banyak, bisa baju, celana, topi dan lain sebagainya. Dan biasanya kita tuh mengupgrade gitu loh, kayak lagi hype-nya baju-baju crop top Korea gemes nih, kita pasti jual itu. Kita selalu di-upgrade. Oh, sekarang mau lebaran nih, banyak yang nyari kaftan, banyak yang mau buka bersama, kita jual kaftan. Jadi itu moto dari usaha kami adalah everything there is way, segalanya mempunyai jalan. Jadi apapun yang kalian butuhkan ada di kami. Tapi kalau kalian minjem uang, kalian nggak bisa ya ke kami, karena kami juga butuh uang dan belum sekaya itu. Nah, selanjutnya di sini ada partnership pada internal bisnis. Di situ ada profit sharing. Profit sharing ini kenapa mas-mas rumah makan Padang nih? Nah, mas-mas rumah makan Padang ini nggak hanya dapat gaji per bulannya, tetapi juga dia itu mendapatkan profit sharing. Profit sharing itu juga gimana? Misalnya nih, sederhana, rumah makan sederhana. Rumah makan sederhana itu kan ada di middle ya, atau di tengah-tengah. Terlalu mahal juga enggak banget, terlalu murah juga tidak. Karena di atasnya masih ada Padang Merdeka, pagi sore, pokoknya banyak deh. Nah, terus di bawahnya masih banyak nih, ada yang Sari Bundo, ada yang lain sebagainya. Itu juga nggak semahal sederhana. Nah, jadi profit sharing itu di mana si para pekerjanya ini dapat membawa pelanggan-pelanggan ini menjadi mau beli gitu loh. Maksudnya kayak ramai gitu. Bisa aja kayak mas-mas sederhana ini pulang ke rumah, terus tiba-tiba bawa bungkusan sisa dari makanan dari rumah makan Padang sederhana, terus dia bagi-bagi nih sama ibu kosnya nyicip dong, oh enak ya, ini ternyata sederhana itu ternyata nggak kayak yang saya bayangkan, harganya mahal tapi nggak enak. Kemudian besoknya ibu kos ini pasti mau beli sederhana. Nah, dari si mas-mas sederhana ini bisa membawa ibu-ibu kosnya secara tidak sengaja, itu berarti menambahkan profit untuk si Padang sederhana ini. Nah, mas-mas ini bisa mendapatkan profit sharing.
pembagian dari keuntungan. Jadi keuntungan ini tuh dihasilkan dari si mas-mas. Jadi kalau mas-mas ini nggak branding, berarti nggak sebanyak itu dong. Wah tentu, sama kayak salesman. Nggak akan ada orang yang mau datang atau nggak seramai itu kalau misalkan kita nggak benar-benar branding nih yang kita jual apa. Nah selanjutnya partnership-nya juga ada supplier internal to partnership. Nah ini tadi nih Coca-Cola sama McDonald. Coca-Cola itu tuh dari pertama kalinya McDonald, saya nggak tahu ya dari pertama kali atau enggak, tapi yang jelas dari pertama kali saya beli McDonald itu udah ada Coca-Cola. Jadi Coca-Cola ini adalah produk yang dijual sekaligus partnership, sekaligus juga bagian dari internal yang ada di McDonald, karena keduanya ini tuh sudah nggak terpisahkan. Mereka itu udah menciptakan brand awareness. Jadi di mana ada McD, oh pasti ada Coca-Cola. Nah itu tadi termasuk adalah supplier internal to partnership. Nah oke. Jenis-jenis partnership ada pinjaman bank, investor, teman atau keluarga. Pinjaman bank ini sumber-sumbernya nih, misalkan bisa minjem dulu nih di bank yang akan melunaskan, kita membayar cicilannya ke bank. Investor tadi bisa yang formal, bisa yang tidak formal, bisa yang investor ini bisa bagi hasil misalkan 50/50, 30/70, dan juga teman atau keluarga yang sudah saya sebutkan tadi, seperti ibu kalian, kakak kalian mungkin yang akan menjadi investor, tapi dia bukan yang investor formal. Nah, itu bisa masuknya ke dalam teman atau keluarga. Oke. Ya, sekian materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Semoga adik-adik bisa mengerti apa yang saya sampaikan, bisa bisa menelaah apa yang tadi saya sudah sampaikan dan memberi ilmu kepada adik-adik dan mungkin bahkan ibu-ibu juga sekalian, ibu bapak guru, untuk membangun usaha dan juga melanjutkan usahanya. Nah, saya serahkan kepada ini moderatornya. Jadi biar ini dulu ya, biar kenal dulu ya Pak. Dulu waktu di wirausaha ini, dulu saya sebelum di Hudi, saya pernah produksi jilbab. Segi 4 tahun 2013 lah gitu. Saya pengen, kan dulu kan saya kerja, terus pengen punya anak tuh nggak mau kerja gitu, pengen usaha. Saya pikir dengan usaha itu kita bisa sambilan lah, tapi ternyata kalau kita udah usaha itu jiwa kita di situ gitu Pak. Malah yang tadinya buat sambilan malah kita jadinya bukan buat sambilan, kita harus cemplung di situ. Ya karena mungkin dulu kurang ilmu, kurang pengetahuan, jadi modalnya buka aja gitu, punya modal ya udah buka. Tapi pusingnya cari bahan, cari tukang neci, motong bahan ukuran segi gimana, cara fittingnya tuh gimana, pemasarannya itu gimana, itu tuh nggak sanggup lah intinya. Saya nggak bisa, akhirnya stuck gitu Pak. Akhirnya berhenti. Sudah punya brand dulu tuh jilbab Habibah Hijab sama anak saya. Akhirnya saya berhenti. Tapi saya udah nyemplung di online shop gitu Pak. Dulu tuh masih ada pakai BlackBerry, kemudian ada Google Plus dulu, kemudian ada Kaskus zaman dulu ya Pak ya. Terus ada lagi di pokoknya sebelum ada IG. Nah, yang masih aktif sekarang di Facebook sama di Instagram kalau yang sekarang gitu. Nah terus ke Hudi ini yaitu karena kenalnya itu kan pertama sama ownernya itu, dia di Zola Leader kan, kenalnya dulu di Zola karena kan saya suka tas kulit. Nah pas dia open Hudi itu saya coba gitu, kok iya gitu di masa pandemi ini orang masih pengen bebelian gitu, apalagi tas yang bukan kebutuhan primer gitu kan, itu kan kebutuhan sekunder juga bukan, hanya buat gaya-gayaan aja gitu kan. Padahal kalau untuk melihat kebutuhan itu ya tas satu juga udah cukup gitu kan. Terus kok dia bisa ini ya, bisa produksi itu. Nah saya coba ikut jualan, awalnya ragu gitu saya jualan juga gitu. Nah ternyata kok peminatnya banyak gitu. Dari mulai saya nggak punya reseller, sampai lama-lama tuh orang mau join gitu. Pas sampai sekarang alhamdulillah hari ini ada lagi join 2 orang lagi, udah ada 46 gitu reseller saya dan itu aktif gitu. Jadi ya gitu sih Pak, dari Instagram juga saya nggak beli follower, jadi organik, kemudian
personal brandingnya lewat Facebook. Jadi mungkin kalau orang mau lihat, memang online itu kan maya ya, tapi orangnya kan nyata, barangnya juga nyata, uangnya yang diterima juga nyata gitu. Jadi kita harus perlu ada personal branding, dan itu saya taruh personal branding saya itu di Facebook sama di Instagram pribadi. Jadi ada 2 Instagram saya nih Pak, Angkat Eri, dan kakak-kakak boleh follow. Ada Neneng Heri Kuswati sama ada tas _hoodie ID. Gitu sih. Jadi setelah punya reseller ini, tapi enaknya di hoodie itu kita dibina gitu Kak, diupgrade terus menerus bagaimana kita dengan customer, kemudian ada yang namanya customer service, kemudian ada namanya database. Jadi pembelian berulang itu bukan dari customer baru, tapi dari customer lama. Nah, gimana kita cara memperlakukan customer lama gitu sih Pak kalau dilakukan hoodie sih. Dari akunya, biasanya aku tuh iklannya itu biasa pasang status ya di WA, memperbanyak kontak dulu Pak, karena kontak itu kan database kita. Jadi misalnya nih saya masuk ke grup mana gitu, kemudian cara nambah kontak nih Pak, kemudian save WA aja gitu. Assalamualaikum Bapak Ibu, perkenalkan saya ini, kita satu grup di sini, izin save nomor ya gitu. Otomatis kan dia juga save nomor kita. Nah, dengan dia save nomor kita, itu nanti ketika kita pasang status, dia akan lihat pas status kita gitu. Itu kalau yang saya lakuin. Terus biasa sih iklan di Instagram pakai hashtag gitu, bikin video di YouTube. Enaknya di hoodie ini, foto katalog itu disiapin dari foto produk, foto katalognya, video review produknya, semua. Sampai kita tuh ada grup narsis hoodie gitu. Jadi setiap orang yang pakai tas hoodie tuh dari kita juga kita upload di grup narsis itu, kemudian fotonya bisa kita pakai buat iklan. Gitu sih Pak. Mungkin itu yang bikin hoodie itu booming banget kalau sekarang Pak. Ya makanya lihat materi dari kemarin sih, dari awal materi itu Kak siapa tuh, Kak Wahyu, Kak ini ya, saya belajar gitu ke sini. Oh ya, dan kemarin jelasin juga sih ke anak-anak bahwa kita itu memang jurusannya bisman, tapi jangan berpikiran entok gitu bakal jadi orang kantor gitu. Raffi Ahmad aja yang sudah kaya raya dia masih jualan. Punya Ramadhani yang sudah sultan dia masih jualan. Kalau kita cuma kayak gini gitu. Kalau nggak mau jualan, nggak mau punya usaha ya udah gitu, akan kalah sama yang lainnya gitu. Mudah-mudahan sih anak-anak ini ya Pak ya terinspirasi sama usahanya Kakak Meli tadi tuh udah dijelasin seperti itu. Sama Kakak Wahyu juga kan ada usahanya tuh kemarin, sama Kakak Jennifer, kakak-kakak yang lainnya juga sih. Ada terus inspirasi gitu untuk wirausaha muda. Oh ya Pak, saya lanjutkan ya. Untuk adik-adik semuanya, ini boleh di screenshot dulu. Nanti setelah itu akan saya jelaskan. Ini untuk tugas di materi 3 ya. Deadline-nya sampai Kak Jennifer? Ya Kak Mei. Deadline-nya 2 minggu ya? Ya betul, 2 minggu dari hari ini. Oke, 2 minggu dari hari ini, dan nanti akan dikumpulkan via grup kecil dan juga via kita. Ada pembaharuan ya Kak Jen kemarin? Ya betul, website kitanya trisakti.kita.com terus /nya portal. Oke, nanti akan dijelaskan aja di grup yang kecil-kecil ya supaya mengerti semuanya. Ini tugas materi 3, yaitu membuat key activities, key resources, dan juga key partnership untuk usaha yang sudah dijalankan atau usaha yang akan dijalankan. Nah, beberapa dari kalian kan udah ada yang punya usaha. Nah, mungkin kalian yang punya usaha juga belum punya dari ketiga poin tersebut. Kalian bisa bikin, nanti akan kalian jalankan gimana di usaha kalian. Dan untuk yang belum punya usaha, nanti bagaimana sih 3 poin tersebut ini, dari 3 poin tersebut ini apa yang akan kalian susun gitu untuk menjadi usaha yang akan dijalankan. Mengerti kan ya? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas mungkin? Biar nanyanya sekarang aja nih. Karena mohon maaf saya juga ini Pak Bu susah dihubungi karena saya juga sedang menyusun skripsi. Oke, semuanya untuk pengumuman yang mendapatkan door prize hari ini, yang pertama Bu Neneng, yang kedua Audi, yang ketiga Namira.
hubungin Kak Melia ya, Ya, buat nomor HP-nya ya, langsung hubungin Kak Melia ya. Ya, untuk Bu Neneng sama Audi bisa di PC ke saya mau dalam bentuk pulsa atau dalam bentuk apa dan beserta nomornya. Untuk Namira juga dikirimin ke saya alamatnya, mau alamat rumah atau alamat sekolah. Iya, alamatnya ya, Namira juga ya. Kalau dari saya sih cukup Pak. Nanti anak-anak tinggal membuat tugas ini aja. Jadi untuk adik-adik yang belum ngumpulin ke kita, segera dikumpulkan karena website kita sudah betul dan sudah bisa diupload ya tugasnya. Kenapa harus dikumpulin di kita? Supaya nanti aku bisa kasih feedback buat tugas adik-adik untuk merangkai bisnis adik-adik ke depannya. Terima kasih, jangan lupa dikumpulkan ya. Untuk tugas 1 juga barangkali masih ada yang belum ngumpulin, bisa dikumpulkan tetap ke Kak Puji, karena di kita udah ditutup untuk pengumpulannya. Gini aja Jen, apa namanya, mungkin nanti digini aja ya Pak, dibuka 3 hari atau 2 hari, nanti silakan yang belum mengumpulkan saat itu. Ini banyak yang masuk nih, yang belum masuk teman-temannya. Yuk teman-temannya boleh sambil nunggu juga boleh di on cam dulu semuanya. Silahkan dibuka kameranya, kakak-kakaknya juga yuk dibuka biar lebih akrab sama adik-adik. Mutiara Herlita, Nurudin, Irfansyah. Berdua. Iqmal juga yuk dibuka yuk kameranya. Geseran. Untuk yang halaman pertama dulu ya. Oh ini masih ada yang mau masuk. Saya berdua, punya saya nggak jelas nih. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Jen, ada yang di waiting room Jen. Oh iya, sebentar. Pak, udah nggak usah lihat. Ayo foto yuk. Yang baru masuk bisa langsung nyalain kameranya ya. Biar kita foto. Mutiara Herlita. Saya keluar sendiri Pak, tiba-tiba berduaan sama Arya. Demi Allah. Udah ya, kita mulai foto yang halaman pertama. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Halaman yang kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Taruh.